Hadiah biasanya identik dengan pemberian barang yang disukai, berharga, dan terkadang mahal. Hadiah membuat kita yang menerimanya merasa bahagia, istimewa, dan dikasihi. Namun ada satu hadiah yang melampaui semua hadiah, yaitu hadiah yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat diperoleh dengan usaha, dan tidak pernah bisa disamakan dengan hadiah apapun juga. Hadiah terbesar yang pernah diberikan adalah Kristus sendiri. Dalam kasih-Nya yang luar biasa, Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Melalui kematian-Nya di salib, Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, menghapus dosa kita, dan membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa dengan penuh keberanian. Hadiah ini tidak hanya datang pada waktu Natal. Hadiah ini hadir di setiap hari kita. Sebuah anugerah yang tak terhingga, yang memberi kita harapan dan damai yang sejati. Hadiah terbesar yang diberikan adalah kasih Allah yang tak terbatas. Menerima Kristus berarti menerima hidup yang baru. Inilah hadiah yang sempurna yang harus kita sambut dengan hati bersyukur. Selamat pagi. Masih pagi kan ya? Gimana kabarnya semuanya? Cuman 2 orang kayaknya. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa ya. Walaupun mungkin banyak masalah yang terjadi, ya kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bilang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Aku gak tahu apa yang kalian alami saat ini, tapi aku percaya bahwa waktu kita melewati segala macam masalah hidup kita, orang yang gak jatuh di dalam dosa adalah orang yang tahu bagaimana punya hubungan intim sama Tuhan. Apalagi kalian anak-anak muda ya. Saya termasuk lah ya anak-anak muda ya. Gak setuju kayaknya kalian ya. Puji Tuhan umur saya baru 41 tahun. Ya beda tipis lah sama pastor ya. Tapi saya berterima kasih karena bisa diundang di sini untuk berbicara. Berbicara sebenarnya lebih ke kebaikan Tuhan gitu loh. Apa yang Tuhan udah taruh di dalam hati saya dan di dalam hati teman-teman di sini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan ya. Temanya juga Natalnya luar biasa sih. Waktu saya dikirimkan ini sama panitia ya. Hadiah terbesar tadi bagus banget yang udah udah ditampilkan. Kalau kita ngomong tentang hadiah berarti apa ya? Sesuatu yang wah ya. Ya enggak sih? Siapa sini yang senang dapat hadiah? Nah, kalau seandainya hadiahnya peninggalan pinjol, ada yang senang? Kadang sesuatu hadiah itu buat kita itu happy ya, karena hadiah itu sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu dan itu membuat kita semangat untuk menunggunya, menantinya sampai akhirnya kita mendapatkan hadiah itu. Ya nggak sih? Kalian tahu nggak sih waktu Tuhan datang ke dunia ini, dia lahir di mana? Di hotel bintang 5 ya? Nggak ya? Dia lahir di mana? Kandang domba. Di sini udah ada yang pernah lahir di kandang domba? Kalau udah ada nggak apa-apa ya, boleh angkat tangannya. Atau mungkin kalau kita bayangin di sini udah pasti kebayang ya kandang domba itu seperti apa ya. Saya beberapa bulan lalu main sama istri saya ke Puncak, terus kami bawa anak kami namanya Melody. Sama-sama siapa namanya? Anaknya Melody juga ya. Saya sih berharap nanti bisa jadi penyanyi sama seperti papanya ya. Amin ya. Kalau nggak bisa ya harus bisa ya. Namanya udah Melody. Kami ke satu tempat, kami kasih, Melody suka banget kasih minum sapi, susu gitu ya, dikasih. Terus aku lihat kandangnya itu sangat jorok banget. Kalian pernah bayangin gak? Aku sampai langsung ya namanya ini ya, sering sharing firman gitu, uji menyembah Tuhan, langsung nyantolnya tuh langsung tuh head to headnya tuh langsung mikirnya, dulu Tuhan tuh seperti ini loh tempatnya dia lahir di kandang hewan, tapi dia mau melakukan itu karena dia sayang banget sama kita semua. Dan itu
buat orang itu bukan hadiah yang terbaik karena dia nggak diterima di mana-mana, ya nggak sih? Dia sempat datang ke Dia sempat datang ke Hotel Hilton, dia ditolak. Dia ke hotel yang lebih bagus lagi, dia ditolak. Istilah kata kalau sekarang ya, dia ke rumah sakit yang paling bagus, dia ditolak. Tapi ada satu tempat, ya ampun, aku kalau mau ceritain itu kayak nangis gitu, karena Tuhan loh yang kasih kita nafas kehidupan loh. Itu mau di tempat yang seharusnya bukan tempat manusia untuk melahirkan, tapi dia lakukan itu karena dia begitu cinta sama kita semua. Dan itu hadiah, bener banget tadi, hadiah yang gak bisa digantikan dengan apapun. Gak bisa. Oke, karena kita tadi udah doa ya, gak apa-apa, gak usah doa lagi, gak apa-apa ya. Nanti kebanyakan doa kita. Oke, kita coba buka ayatnya dulu yuk. Bisa tampilin di sini ya. Atau saya minggir aja. Oke, bisa? Apa kalian doang yang lihat ya? Aku nggak lihat. Nggak. Ayatnya boleh dikeluarin di sini. Jadi kita sama-sama baca semuanya yuk. Boleh? Atau enggak buka aja di Yohanes 3 ayat 16. Semua udah tahu lah ya temanya ya. Oke. Banyak cobaan ya di sini ya. Sudah, oke. Boleh baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada kata-kata apa? Kasih. Waktu renungkan ini kita sering banget ya baca ayat ini ya. Sering banget baca ini, kita lihat bagaimana kata-kata dari ayat ini begitu powerful banget. Ada kata-kata kekal. Teman-teman, hidup kekal ini bukan bicara kita akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini ya. Di sini ada yang mau hidup selama-lamanya di muka bumi ini? Sampai umur 280, sampai umur 500 ada? Gak apa-apa, kalau ada juga gak apa-apa. Gak ada yang larang kok. Masalahnya sanggup apa enggak? Iya kan? Kita harus sepaham dulu nih ya. Apa yang aku bagikan hari ini itu ya sebenarnya dalamnya itu bahwa waktu Tuhan memberikan anaknya, dia gak mau anaknya itu ada di dunia itu jadi sia-sia gitu loh. Iya, kita ini gambarannya Tuhan. Teman-teman muda yang ada di sini ini gambarannya Tuhan. Saya tadi merasakan energi yang luar biasa ya. Sama lah namanya ya. Bagaimana Tuhan pakai kita itu gak main-main. Nah, tapi permasalahannya adalah selama kita hidup, apakah hidup kita menggambarkan kehidupan seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh? Ini pertanyaan gak usah dijawab ya. Jawab dalam hati aja. Tapi kalau ada yang mau angkat tangan juga boleh. Tapi saya rasa gak ada. Sehingga di saat waktu kita udah habis nih di muka bumi nih, udah waktunya untuk die lah ya, dipanggil Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupannya yang kekal, yang Tuhan udah janjikan itu. Ya, jadi konteksnya jangan berpikir ini mikirnya hidup kekal di bumi ini kita akan menjadi ya bisa ngalahin Wolverine, bisa ngalahin Deadpool yang gak bisa mati-mati itu, dan yang teman-temannya Thor dan kawan-kawan. No. Satu saat nanti kita akan dipanggil Tuhan. The problem, waktu kamu dipanggil Tuhan, kamu udah tinggalin apa? Legacy apa sebagai anak-anak muda kita udah tinggalin? Ya kita gak berharap mati muda ya, gak setuju ya. Kalau bisa matinya nanti tua lah. Mati tua dan tidak menjengkelkan ya. Janganlah ya, kita jadi berkat buat banyak orang. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada kata-kata kasih. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kata-kata mengaruniakan artinya mengaruniakan itu sama dengan mempercayakan. Boleh sama-sama katakan saya? Mempercayakan. 1, 2, 3. Bagus suara kalian ya. Memberi tanpa adanya embel-embel di balik semua itu. Kalau kita ingat waktu Tuhan mau disalib di taman apa? Taman Menteng, taman apa?
Taman Getsemani. Tuhan bilang apa? Dia udah gak kuat, ya gak sih? Udah aduh capek, udah lelah, udah gak kuat, udah sakit banget gimana. Dia tuh Tuhan, dia tuh lahir, dia udah tahu kalau dia bakalan mati. Di sini ada tahu nggak yang bakalan lu matinya kapan gitu? Dia tahu ujungnya dia akan mati. Itu bukan untuk dia tapi untuk orang. Bahkan murid-muridnya banyak yang ngeselin ya. Ada yang ngejual dia, ada yang nggak ngakuin dia. Tapi dia tahu ujungnya akan seperti apa. Tapi dia bilang apa? Biarlah kehendakmu yang itu satu kata di Alkitab yang membuat aku menjadi percaya banget. Aku dulu dari seberang. Makanya nama aku Ilham. Kristen banget ya namanya. Enggak ya. Nama istri aku namanya Aisyah. Wah, waktu kami nikah di gereja, orang bingung, ini kok orang tuh nikahnya di gereja. Tapi aku percaya Tuhan waktu Tuhan memanggil aku untuk bisa melayani dia, semua karena dia tahu kapasitasku dan dia tahu kapasitas teman-teman yang ada di sini. Gak ada embel-embelnya loh. Allah ngasih anaknya itu gak ada embel-embelnya. Dia gak bilang, udah kasih anak gue nih, lu harus kasih gue sesuatu ya. Enggak, dia yang punya semua dunia ini kok. Nah, apakah pemberian dari Allah itu melalui anaknya yang tunggal itu bisa kalah dengan yang dunia tawarkan? Ayo, dunia tawarkan apa? Apa tuh? Enggak, aku enggak ini ya, maksudnya aku enggak anti dengan yang namanya sekuler, lagu-lagu pop, galau gitu enggak. Karena kebetulan aku sebenarnya pencipta lagu galau juga. Ini ada satu lagu yang mungkin kalian tahu. Di IG, brother. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Oh haleluya. Susah ya lagi galau terus nyembah Tuhan gitu. Itu salah satu lagu yang aku ciptakan buat Judika 2010. Banyak lagu-lagu yang lain. Jadi teman-teman, kalau aku mau bilang, dunia itu nawarkan sesuatu yang luar biasa indah. Waktu aku ngambil keputusan setelah sempat ikut salah satu reality show dan aku puji Tuhan gak juara ya. Kalau juara aku mungkin gak ada di sini kali ya. Aku udah kemana-mana gitu, udah mendapatkan udah mendapatkan penghargaan segala macam. Tapi aku bersyukurnya itu momen yang Tuhan ambil aku gitu loh. Dalam arti, yuk layani Tuhan. Di dunia sekuler, lakulah pelayanan. Aku ambil keputusan beberapa setahun lalu untuk stop di dunia kafe. Karena aku penyanyi kafe sebenarnya. Nyanyi di kafe, dunia malam. Ngelihat orang-orang pada joget-joget dengan lagu apa tuh itu dan yang lain-lainnya. Itu aku lakukan. Tapi aku tahu itu sangat bertentangan dengan hati aku sebenarnya. Tapi apakah salah jadi penyanyi kafe? Enggak. Makanya Tuhan bilang kan, apapun yang kamu perbuat, buat untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Sewaktu kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita tahu kita lakukan untuk Tuhan. Kita di kantor, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi gak ada lagi yang namanya main-main mata sama cewek di sebelah padahal udah punya pacar. Gak ada lagi yang namanya pas di kampus itu nyontek-nyontek. Yang di kerja gak ada lagi yang namanya gak apa-apa lah, telat sedikit gak masalah, gak apa-apa, 5 menit doang telatnya. Kalau kita telat, kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Bang, kok berat banget sih khotbahnya? Enggak, ini enggak berat. Ini yang berlaku dan ternyata banyak survei membuktikan bahwa anak-anak muda sering melakukan ini. Karena buat kita terlalu gampang kok. Jadi kita jadinya membuat kelahiran Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib itu kayak ya biasa aja. Udah santai aja, udah emang ya dia Tuhan ya itu kerjaan dia. Pernah gak ada yang berpikir kayak gitu? Aku dulu pernah kayak gitu loh. Dia Tuhan yang kerjaan dia, ya dia Tuhan. Coba aku yang jadi Tuhan waktu itu, aku mau kayak dia. Ingat, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan waktu itu. Tapi waktu dia lahir ke dunia, dia memberikan hadiah. Allah memberikan hadiah gak bisa digantikan dengan apapun. Jadi gak ada lagi pola pikir kayak gini. Udah waktunya habis di muka bumi, ya udah gak apa-apa lah. Kan kita masih muda, asik.
Ya nggak sih? Happy-happy aja dulu. Nanti tua aja baru bertobat. Ada di sini yang seperti itu? Kalau ada juga nggak apa-apa kok. Aku juga pernah kayak gitu. Kita pernah melalui fase-fase itu. Kita jangan menjadi orang Kristen yang kayak mulai lihat orang tuh selalu Shalom, Shalom, Shalom. Just be yourself. Tapi ingat, harus bangun hubungan intim terus sama Tuhan. Itu penting banget sebagai anak muda. Karena identitas kita itu perlu ditahu. Kita pakai identitas seperti apa sih sebagai anak Tuhan? Tunggu tua dulu deh, baru gua mau tobat. Giliran sudah kayak udah mau sekarat gitu baru, Tuhan, aku datang padamu. Udah mau mati kan? Terus Tuhan bilang, siapa lu? Gua gak kenal siapa lu. Jadi jangan orang-orang jadi orang Kristen yang cuma tujuan cuma tahu bahwa hidup mati ya udah pelayanan di gereja nyembah Tuhan. Oh haleluya, kami memujimu Tuhan. Bagus di kehidupan sehari-hari. That's why aku selalu bilang ke teman-teman muda bahwa anak-anak muda bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu bukan di sini, no. Tapi di kehidupan kita sehari-hari. Kita seperti apa sih? Kita seperti apa sih di kehidupan kita sehari, di rumah, di kampus, di tempat kerja. Jadi jangan tunggu tua dulu baru kita mau dekat sama Tuhan. Kekayaanmu seberapa banyak itu enggak. Kalau udah waktunya dipanggil Tuhan ya. Olahragamu sesehat apapun itu enggak. Kamu ganteng atau tidak itu apalagi. Harus ganteng dulu baru bisa diterima sama Tuhan. Harus charming, harus keren baru Tuhan. Nah, itu enggak ada semuanya. Ada yang tahu di sini Jennifer Copen? Tahu suaminya? Biasa dipanggil namanya Papa Dali. Kalian ada Instagram kan ya? Main TikTok ya? Nggak salah lo main TikTok. Kadang gue ada beberapa ketemu sama ada orang-orang selalu, kalian tuh harus jauh dari TikTok. Harus jauh dari Instagram. Itu yang membuat kalian jauh dari Tuhan. Come on, lu hidup di mana? Masalah kita bermain apapun itu kan tergantung hati kita. Makanya butuh banget poin pertama yang nanti aku mau sampaikan, hubungan. Aku nggak lama-lama kok. Kita tahu ya namanya Dali Wasing. Dia meninggal di umur 21 tahun. Masih muda apa udah tua? Meninggalnya karena kecelakaan. Sini ada yang sering trek-trekan motor nggak? Saya nggak menghakimi yang suka ngebut-ngebut ya nggak. Di rumah saya tinggal di Harapan Indah. Di Harapan Indah itu ada sinyal nggak ya? Ada. Ada lampu merah juga, tenang aja. Ada rumah sakit, ada Indomaret, ada semuanya di sana. Ya, jadi tempat kami itu tinggal agak belakang, agak ke belakang itu ada salah satu jalan yang panjang banget. Dia tuh punya agenda, kayaknya tertulis juga deh. Seminggu sekali kita harus melakukan begal, enggak. Jadi di sana itu sering banget ada yang namanya begal. Ini nggak usah di videoin ya, nanti aku dikirain citranya Harapan Indah jadi jelek lagi. Jangan ya, kalau ini please jangan di videoin. Ini aku cerita buat kalian aja. Dan itu sering banget terjadi. Sampai tukang sayur yang sering istriku pesan sayur kena begal. Kenapa bang kok jauh banget sih ceritanya sampai ke situ? Ya nggak apa-apa, poin aja ya. Aku mau bilang bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sempurna apa adanya Tuhan ya, bukan apa adanya kita ya. Sempurna, dan itu hadiah yang Tuhan kasih yang gak bisa digantikan dengan apapun. Bukan hanya dia hadiahnya, kalian tuh hadiah terindah loh. Jadi gak kenal waktu, emang dipanggil Tuhan ya dipanggil aja. Pulang dari sini tiba-tiba saya di jalan kenapa-kenapa gak ada yang tahu. Kalian kenapa-kenapa gak ada yang tahu. Agak serem ya jadinya langsung khotbahnya ya. Tapi nggak apa-apa, anak muda perlu tahu ini biar kita disadarkan gitu loh bahwa kehidupan ini tuh ya harus dijalani, tapi harus punya hubungan sama Tuhannya. Di sini berapa banyak di sini teman-teman kalau orang tuanya bilang kalau cari pergaulan yang benar ya, sering nggak ada nggak orang tua kalau cari teman yang benar ya, bisa nggak kita cari teman yang benar? Susah. Teman yang baik banyak, tapi teman yang benar
Tentu, karena kalau teman yang benar itu beda banget sama baik. Karena kalau baik belum tentu benar. Kalau benar udah pasti baik. Kalau baik aja kita bisa menghalalkan segala cara untuk kebaikan. Ya udah, kasihan, kita support teman kita. Dia kelibat utang pinjol 1 miliar. Kita ada 8 orang. Yuk kita kumpulin duit, kita pinjol aja juga yuk buat bantu dia. Baik nggak? Yang susah siapa nanti? Ini penting banget untuk kita tahu sebagai anak muda. Kalau dia melakukan kesalahan, kalau kalian melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang harus dirasakan. Setuju nggak? Nggak bisa lagi jadi orang Kristen yang anak-anak Tuhan yang oke, gue punya banyak masalah, gue pernah begini, mama gue maki-maki, papa gue maki-maki, ini pokoknya gue marahin orang, gue utang kesana kemari, gue punya masalah begini-begini. Ya udah, gue datang sama Tuhan hari ini. Ku datang ya Bapa dalam nyanyi. Dia pikir setelah itu utangnya beres. Masalah-masalah tetap ada. Jadi Tuhan itu nggak dijadikan cuman kayak pelampiasan kita, semoga nanti setelah itu damai sejahtera, udah aman. Enggak. Jalani hidup kita. Apa yang kita lakukan dahulu, konsekuensi kita harus terima. Aku pun sama. Aku dulu lakukan banyak dosa. Dan aku tahu konsekuensinya aku terima. Baru beberapa minggu lalu, baru beberapa bulan, aku terima konsekuensi yang dulu pernah aku lakukan. Apakah itu aku langsung gak suka sama Tuhan? Enggak, itu aku tahu aku harus alami. Kenapa aku mau cerita ini? Karena aku pingin biar kita sama-sama sadar sebagai anak muda bahwa waktu Tuhan kasih yang terbaik, kita gak boleh sia-siakan. Cari pergaulan yang benar. Jangan nakal ya nak. Orang tua kan kayak gitu ya. Jadi terang ya. Berarti ada apa? Kepercayaan ya, yang papa mama berikan ke kita ya. Itu tadi kayak Tuhan tuh, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya simpel, supaya kamu sebagai anaknya gak sampai mendapatkan kesulitan-kesulitan. Udah gitu aja, simpel. Yang sebenarnya biasa kita buat sendiri, ya gak sih? Kesalahan-kesalahan kan kadang kita buat kita sendiri. Terus tiba-tiba galau, mati-matian ku membelamu. Tiba-tiba galau, salahin Tuhan, padahal kesalahan buat sendiri. Terimalah. Nih, sister-sister yang cantik yang ada di sini, wanita-wanita cantik, pilihlah pasangan emang takut Tuhan. Gak ada pasangan takut Tuhan itu pulangnya sampai jam 1 malam. Gak ada. Komsel sampai jam 2. Gokil. Biar dekat kita sama Tuhan. Saya dulu kayak gitu soalnya. Pilihlah pasangan yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena ini penting banget untuk kita menjalani hidup anak-anak Tuhan yang benar. Teman-teman, Yesus ini adalah pemberian yang gak bisa digantikan dengan apapun. Gak bisa. Sebelum kita bisa menceritakan, memberitakan siapa itu Yesus, harus dimulai dari apa? Hubungan intim kita secara pribadi. Kita dulu nih sama Tuhan, ya gak? Baru kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Kalau kita sendiri koslet, gak bisa. Cuma akan adanya di permukaan aja. Nah, poin pertama aku gak lama kok, cuman berapa? Di sini kasih waktunya kemarin aku lupa. Ya boleh ya. 2 jam boleh? Enggak, cuma 35 menit aja kok. Saya pakai stopwatch, jadi tenang, jadi gak bakalan kelewatan. Oke, poin pertama adalah hubungan. Tiba-tiba di belakang ada yang bisik-bisik, 35 menit lagi. Aduh, kenapa enggak 5 menit aja sih? Saya nyanyi aja boleh enggak kalau 5 menit? Enggak bercanda ya. Poin pertama adalah apa? Hubungan. Poin yang kedua, nanti. Bicara hubungan ini tuh sesuatu yang gak main-main loh teman-teman. Dalam hubungan itu ada percaya, ada kesetiaan, ada kejujuran, ada keterbukaan. Di sini siapa yang mungkin sudah pacaran, boleh angkat tangan? Ngaku aja gak apa-apa. Yang pacaran aja gak apa-apa. Gak salah kok pacaran itu. Emang di pastor di sini dilarang pacaran atau gimana? Enggak ya?
Gak apa-apa. Yang udah menikah. Oh, sudah menikah. Udah. Hampir lupa kalau enggak lah. Jangan sampai lupa ya, Pastor. Sama saya juga kadang karena merasa masih muda. Ya, nggak ada yang salah dengan pacaran. Makanya di situ ada namanya kepercayaan, kejujuran. Udah agak aneh, kadang kita lihat kalau di TikTok ya, ada tuh ya, handphonenya dipegang. Jangan. Nggak boleh lihat handphone gua. Udah hilang tumisnya. Kadang cewek itu lebih ini ya, kamu di mana? Kamu sama siapa? Langsung lihat-lihatan yang pacaran. Pernah alamin ini ya? Karena begitu besar cinta kita sama pasangan kita. Ya nggak sih? Sampai kita lakukan apa saja. Sama Tuhan. Kalau kita cinta banget sama Tuhan, kita akan lakukan apa aja untuk Tuhan. Cowok-cowok yang selalu pikirannya pakai logika. Wanita selalunya pakai perasaan. Tapi kalau sekarang kayaknya wanita banyak pakai logika juga kayaknya. Kayaknya. Jangan hakimi aku ya, karena kayaknya sih sepertinya seperti itu. Kadang laki-laki itu lebih pakai logika dalam sebuah hubungan. Santai kali, gue sama teman gue, udah, gue pulang kok nanti. Santai aja. Kepercayaan, kejujuran, hubungan. Aku percaya Tuhan lahir ke dunia biar supaya kita punya hubungan sama Dia, ya nggak? Kalau sama pacar kita, kalau sama istri kita, suami kita, sama orang yang kita cintai, kita mau hubungan intim sama dia dalam arti kita punya kedekatan, kita jujur sama dia. Masa sama Tuhan enggak? Harus punya itu. Bagaimana sih Kak caranya punya hubungan sama Tuhan? Haruskah berdoa 24 jam nonstop? Haruskah menyembah Tuhan selama 24 jam? Kapan kerjanya? Simple bangun hubungan sama Tuhan itu. Baca firman pasti. Saat teduh pasti. Berdoa itu harus. Karena ada tiga hal ya menurut ya, yang penting banget kita sebagai anak Tuhan lakukan adalah baca Alkitab, berdoa, bersaat teduh, 4, dan memuji, menyembah Tuhan. Ini tuh DNA kita sebagai anak Tuhan. Kak, suaraku kan gak bagus. Dia main di Yoel ya. Yoel main di G, aku mainnya di F. Gak nyambung-nyambung aku nyembah Tuhannya. Ya kan kembali lagi, kita selalu bilang kalau Tuhan lihat hati ya. Tapi ini jangan diperagakan di Songmin ya. Kalau memang gak bisa nyanyi, please jangan jadi singer atau jadi WL. Simple seperti itu. Ya, aku selalu kalau ngomongin tentang seminar, tentang pujian penyembahan, aku selalu ngomongin itu. Tuhan kan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati. Jemaat dengar suara lu. Simple, itu penting banget. Next saya kalau ada ini ya, aku bisa bagiin tentang praise and worship. Dasar itu 4 dasar untuk membangun sebuah hubungan. Tanpa adanya hubungan, kita hanya mengenal Tuhan sebatas apa? Permukaan. Iya gak sih? Kalau orang tanya, Tuhan Yesus itu seperti apa? Apa jawaban kita? Kadang aku waktu pertama-tama sebelum bertobat ya, 4 tahun yang lalu lah. Tuhan Yesus siapa? Jawabnya, Dia juru selamatku. Dia penebusku. Dia Allahku yang dahsyat. Padahal nyontek dari lagu-lagu rohani. Dia segalanya bagiku. Dialah sumber kehidupanku. Jawabannya kayak gitu. Ya permukaan orang yang non-Kristen pun itu tahu yang bakalan datang nanti untuk menghakimi itu buat mereka itu Isa Al-Masih. Jangan sampai kita merasa udah punyanya Tuhan dan dimiliki Tuhan, ya udah santai aja. Udah tunggu tua aja kayak tadi aku bilang. Butuh apa namanya? Hubungan. Dan akhirnya waktu Tuhan datang ke kehidupan kita, kita tahu gitu loh bahwa ini benar-benar Tuhan gitu. Karena kita semua dikasih roh ya, ada dalam diri kita roh ya. Kadang roh itu bisa ngomong gitu loh. Kalau orang yang sering baca firman, sering saat teduh, sering memuji menyembah Tuhan, percaya deh, itu akan selalu ada keluar dari pikiran kita, jangan begini. Kita mau lakukan ini, jangan begitu. Jangan. Itu Roh Kudus yang bicara. Tapi Roh Kudus bisa pergi nggak? Kalau firman Tuhan yang kita baca, Roh Kudus bisa nggak ada di kita, bisa pergi, bisa ninggalin kita, dan akhirnya kita lakukan dosa-dosa. Ya udah, nggak apa-apa.
gereja 100 meter, jalan gede. Lu bawa helm berapa? 2, 1. Udahlah nggak apa-apa, satunya nggak usah pakai helm. Tapi kita bertiga. Ya udah nggak apa-apa, gonceng 3, sono. Itu hal berbicara simple ya. Tapi sering banget kita melakukan itu. Sorry itu aku orangnya kalau ngomongin tentang Tuhan itu pasti agak sedikit tegas. Karena itu mungkin buat orang biasa aja. Tapi itu nyenengin hati Tuhan apa enggak? Nyenengin hati Tuhan apa enggak, teman-teman? Gak pakai helm. Kita terobos lampu merah. Ini hal simple yang mungkin jarang kita dengar. Tapi ini perlu kita dengar untuk kita sadari bahwa waktu kita lakukan di luar, kita akhirnya orang bisa ngelihat, wih, aku sering ya di lampu merah ya, kadang malah jatuh juga dalam dosa sih, emosi sama orang. Lagi bawa mobil yang nyetir, naik motor, masih lampu merah, kan biasa ada kan 5, 4, di belakang udah, tin. Aku pernah ada kejadian, aku keluar dari mobil, terus aku gini, oh suruh itu, wih, tapi emosi, marah-marah. Harusnya aku diam aja, udah cuekin aja, bodo amat. Ya kita harus taat sama peraturan. Jadi teman-teman, waktu kita punya hubungan sama Tuhan, itu akan membantu kita untuk bisa tahu menjalani hidup sebagai orang-orang Kristen itu seperti apa, seperti anak Tuhan. Amin. Poin keduanya, aku simple, sebentar lagi aku selesai. Memberitakan kabar baik. Gak mungkin ada kabar baik kalau semua dimulai dengan tidak baik-baik saja. Mungkin gak? Keadaannya gak baik, tapi kalian memberitakan kabar baik. Akan nyambung tuh ke hubungan tadi. Secara kerohanian, apapun keadaanmu, kamu bisa memberitakan kabar baik. Tapi apakah bisa? Baca firman kita jarang, saat teduh jarang, memuji menyembah Tuhan jarang. Simple, memberitakan kabar baik itu dimulai dari diri kita yang menjadi contohan. Keadaan kita lagi oke, nggak. Kadang ada yang oke, kadang yang nggak masalah. It's okay not to be okay, asik. Nggak masalah, kamu lagi nggak oke, baru diputusin, baru dipecat dari kantor atau dimarah-marahin sama bos. It's okay, nggak masalah. Tapi apakah itu akan memberhentikan kita untuk memberitakan kabar baik bahwa kita ini milik Tuhan dan kehidupan kita harus jadi contohan? Tuhan itu mau kita jujur dengan keadaan kita. Kalau lagi banyak masalah ya nggak apa-apa masalah. That's why penting banget kita punya komunitas, kita punya gereja. Kalian punya pastor, kalian punya kakak-kakak rohani, datengin. Ada masalah, datengin mereka. Jangan datangin orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang mungkin dia juga punya masalah yang akhirnya kalian kekumpulnya ngomongin masalah yang gak ada solusinya. Solusi bukan jalan keluar tiba-tiba beres ya, enggak ya. Tapi kalau kita minta, kalau aku di gerejaku kita selalu, kalau aku ada melakukan kesalahan, aku ke pembimbingku, ada pembimbingku aku bilang, aku udah melakukan kesalahan ini. And aku merendahkan hati untuk mengaku dosa sama dia. Waduh, berat banget ngaku dosa ya. Dan itu yang dilakukan. Dan firman Tuhan juga bilang itu. Saling mengakulah dosa supaya kamu sembuh. Kita ini orang sakit semua. Setuju gak? Kita orang sakit. Kadang pergumulan itu ya, yang kita hadapi itu buat orang lain mau mengenal Tuhan itu siapa. Masalah yang kamu hadapi sekarang itu sebenarnya bisa dipakai Tuhan untuk bisa orang mengenal Yesus dalam diri kalian. Tergantung kalian aja. Maunya jalaninya seperti apa. Mau benar-benar ikut mau Tuhan apa tidak. Terus responnya seperti apa. Ada yang gini. Ada yang memilih pergi, gak meresin masalah-masalah itu. Ada gak? Ada pasti. Aku juga orang kayak gitu dulu. Aku punya masalah, aku gak beresin, aku tinggalin. Dan itu akhirnya menjadi satu karakter. Karakter yang akan membuat kita bisa melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi walaupun diberesin, tanggung jawab, lakukan. Nah setelah itu orang bisa ngelihat contohan dalam diri kita. Wow,
Tuhan datang ke dunia, dia memberitakan kabar baik. Kita pun juga sama. Waktu kita ada di dunia ini, kita memberitakan kabar baik melalui kehidupan kita. Yang dulunya emosian, jadi orangnya bisa kalem. Yang dulunya suka marah-marah gak jelas, bisa tenang. Yang dulunya selalu melakukan hal-hal yang membuat orang bilang kayak sombong banget sih ini orang, bisa jadi gak sombong. Yang dulunya jarang bagi-bagi uang, jadi bagi-bagi uang. Gak bercanda ya, saya mau dong kalau kayak itu. Jadi ada perubahan yang terjadi waktu kita memberitakan kabar baik. Gak bisa teman-teman, ini kita kan pasti yang di sini pasti saling kenal lah ya, udah pernah ketemu ya satu sama lain. Pasti kalian tahu lah, ada hal-hal yang mungkin menjengkelkan dari teman-teman kita, yang membuat kita kayak, apa sih lu? Tapi waktu dia di atas panggung dia bisa nyanyi luar biasa. Tapi waktu turun panggung kadang kita bisa ngomongin, apa sih? Lu aja kayak gini. Lu aja sama temenmu kemarin gua lihat bonceng 6. Mana lu mau ngomong tentang Tuhan? Bagaimana memberitakan kabar baik? Aku bagikan ini bukan untuk menghakimi teman-teman yang ada di sini. Tapi kita sama-sama belajar karena aku pernah melalui itu. Bukannya aku lebih sempurna dari teman-teman yang gak ada yang sempurna. Kesempurnaan cuma milik Andra and the Backbone. Sempurna. Ya. Jadi satu saat nanti waktu kita dipanggil Tuhan, kita udah ngejalanin hidup itu benar-benar punya hubungan sama Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia, Allah kasih anaknya buat kita, itu kasih hadiah yang luar biasa. Karena Tuhan mau kita bangun hubungan sama dia. Akhirnya apa? Kita bisa memberitakan kabar baik buat orang lain di luar sana. Bukan kabar baik kan nggak harus kita kasih flyer gitu ya. Kasih ini kabar baik, enggak. Kabar baik di kehidupan kita jadi contohan yang nyata. Kehidupan apa yang kamu jalani. Dan orang juga bisa melihat dalam kehidupan kalian. Emang gak mudah buat anak-anak muda ya. Aku pernah muda tapi mungkin zamannya agak beda ya. Zaman sekarang kan kalian tahu sendiri ya. Luar biasa ya. Apa aja bisa dilakukan dengan AI. Ya gak sih? AI. Saya seorang pencipta lagu. Sekarang orang biasanya kalau pakai lagu saya ada harganya kan yang dibayar lumayan. Tapi karena ada AI, saingannya parah. Bayangin di Instagram, di TikTok ada jingle, bikin lagu cuma harga 200.000 rupiah. Hah? Sudah sama musik sudah jadi. Ya ampun. Aku bilang, Tuhan, kenapa orang menciptakan AI? Zaman sekarang itu apa aja kita bisa akses, ya gak sih? Teman-teman, apalagi khususnya cowok-cowok, apa aja kita bisa akses ya? Apapun itu untuk menyenangkan hati dan pikiran kita. Tapi itu nyenengin Tuhan apa enggak? Nah, itu kan pertanyaannya. Bang, kita jadinya kaku dong nanti. Enggak kaku. Tidak. Ikut Tuhan bisa happy enggak? Bisa. Ikut Tuhan kita bisa nyanyi-nyanyi di kafe enggak? Bisa. Ikut Tuhan kita bisa melakukan apa aja enggak? Bisa. Tapi apa ajanya itu kita udah tahu. Karena kita punya hubungan sama Tuhan. Dan akhirnya waktu kita orang lihat hidup kita, kita memberitakan kabar baik. Dan dia akan jadi hadiah yang terindah yang pernah kita dapat dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama yang penting banget apa? Hubungan. Karena gini, habis acara Natal ini, kita kan pulang ke rumah masing-masing ya. Ya gak sih? Jalanin aktivitas seperti biasa. Ada yang jadi pemain bola. Naturalisasi. Siapa sini yang suka main bola? Ada nggak ada yang suka main bola? Cowok-cowoknya futsal ya. Seneng ya lihat tim nasional Indonesia saat ini ya. Happy nggak? Awal-awal gue nggak happy karena gue pikir ini kok orang bule semua yang main. Dan akhirnya Tuhan tegur gitu loh. Ya emang dia dari Indonesia juga. Itu poin sampingnya. Ada yang pulang nanti ketemu orang tuanya. Mungkin saat ini kamu nggak suka sama orang tuamu. Mungkin saat ini kamu lagi benci sama temanmu. Aku nggak tahu. Ini cara Tuhan. Ambil momen di Natal sebelum akhir tahun ini. Lakukan bagianmu. Mungkin bukan kamu yang salah, nggak apa-apa. Minta maaf. Berat bang. Berat banget untuk dia udah
dia udah nyakitin perasaanku udah berkali-kali. Hancur hati ini. Dia udah, dia pacaran sama aku 2 tahun. Tapi di 2 tahun itu dia udah ganti pacar sudah sampai 15 kali. Hancur hatiku. Bang, berat pulang ke rumah. Papa mama kalau pulang ke rumah, aku dimarah-marahin terus. Padahal dimarah-marahinnya karena kesalahan kita sendiri sebenarnya. Yuk berbaikan. Datang, minta maaf, minta ampun. Sebelum akhir tahun ini. Karena kamu tahu ya, waktu kalian lakukan itu hadiah terindah yang didapatkan oleh orang tersebut. Ini simple loh. Hadiah terindah, kita rilis, kita lepas, dia pun ngerasakan, mungkin dia ngerasa apa sih lu, tapi dalam hatinya, perasaannya orang kan anti minta maaf. Kenapa dia lakukan ini? Dan akhirnya kita bisa memberitakan kabar baik. Percaya sama aku, orang akan bertanya-tanya, lu kok punya sifat sekarang bisa berubah sih? Apa sih yang membuat lu berubah? Di situ kita masuk. Tahu nggak waktu gue berubah kenapa? Waktu itu gue datang sama Tuhan, gue muji menyembah Tuhan, gue berdoa, gue berubah karakter gue menjadi orang yang ingin selalu nyenengin hati Tuhan di kehidupan gue sehari-hari. Dan akhirnya orang bisa ngelihat, dan akhirnya kita bisa memberitakan kabar baik itu. Jangan eksklusif ya teman-teman ya. Please, di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh Tuhan. Teman-teman kalian di sekolah, teman-teman kalian di kampus, di kantor, itu masih banyak banget yang jauh dari Tuhan. Walaupun mungkin dia orang Kristen. Please jangan eksklusif. Biarlah Energize ini menjadi komunitas atau menjadi youth ya, yang menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kalian. Bayangkan, 1 orang bisa bawa 1 jiwa. Itu nyenengin hati Tuhan. Ini kita gak ngomong tentang banyaknya. Karena buat aku pribadi, percuma banyak, tapi kalau cuma manasin kursi doang. Jadi gak ada lagi istilah, ya udah yang pelayanan dia aja, aku di sini aja. Makanya kadang aku agak gregetan ya, kalau ngelihat orang waktu memuji Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Tapi dia cuma, denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Gak ada ekspresi. Tapi giliran lagu-lagu TikTok, wah taruh handphone. Ini untuk Tuhan loh. Pengakuan dari dunia itu menyenangkan, tapi pengakuan dari Tuhan itu jauh lebih menyenangkan buat kita. Waktu saya selesai nggak banyak, tapi sebelum selesai saya ingin angkat 1 pujian, boleh? Boleh? Ya namanya yang khotbah penyanyi ya ginilah ya. Ingat ya teman-teman, Tuhan nggak minta uangmu, Tuhan nggak minta materimu, pendidikanmu, jabatanmu, apapun itu. Yang Tuhan minta hatimu. Waktu kamu kasih yang terbaik buat Tuhan, itu hadiah yang terindah. Karena dia udah kasih yang terbaik, anaknya, buat kita semuanya.